Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas topik bentuk dan pilihan kata, pertemuan keempat. Kata. Kata adalah satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri, terjadi dari morfem tunggal. Misalnya kantor, rumah, datang, atau gabungan morfem, misalnya pejuang, Pancasila, Maha Kuasa. Bentuk kata. Kita mengenal bentuk kata ada dua. Yang pertama kata dasar, yang berikutnya adalah kata bentukan atau kata turunan atau kata imbuhan. Lalu kita akan membahas pembentukan kata. Ada 5 proses pembentukan kata yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah pengimbuhan, yang kedua penggabungan kata dasar dan kata dasar, yang ketiga penggabungan unsur, terikat, dan kata dasar, yang keempat pengulangan, dan yang kelima pengakroniman. Yang pertama pengimbuhan. Kita mengenal adanya awalan, akhiran, dan sisipan. Nah, imbuhan ini dapat memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Kita dapat merangkai kata dasar dengan imbuhan, sehingga terbentuk kata baru yang kita sebut kata berimbuhan atau kata turunan. Lalu ada lagi yang kita kenal dengan gabungan imbuhan. Istilah lainnya adalah konfiks. Ini adalah contoh-contoh awalan yang mungkin kita sudah bahas sejak di bangku sekolah dasar, kemudian di SMP, dan juga di SMA. Ada awalan meng, se, di, ber, pon, dan ter. Kita bisa lihat contohnya di sini. Selanjutnya sisipan. Sisipan dalam bahasa Indonesia ada 3, L, M, R. Kita bisa lihat dalam kata geligi, lelaki, telunjuk, gemetar, gemuruh, jemari, gerigi. Akhiran. Akhiran yang kita bahas hari ini adalah akhiran an, kan, dan i. Sini kita bisa lihat contoh-contoh kata yang dibentuk dengan akhiran. Jemuran, cucian, setrikaan. Lalu kita juga sering menggunakan kata dengan akhiran kan, namun penulisannya salah seperti gerakan. Seharusnya k-nya ada 2. Maaf, maksudnya k-nya ada 1. Karena kita punya kata dasar gerak tambah an. Tapi yang sering kita temui adalah ditambah k satu lagi. Begitu juga dengan masukkan. Lalu ada lagi dikontrakan. Kita sering melihat kata dikontrakan. Ada yang D-nya terpisah, ada yang digabung, lalu ada yang K-nya 1, adanya K2. Kata dasarnya adalah kontrak. Dapat awalan di, akhiran kan. Jadi K-nya harusnya 2, dikontrakkan. Selanjutnya gabungan awalan dan akhiran. Ada kita kenal kean, mengkan, pengan, dan beran. Di sini daftar kata kita bisa lihat ada kesakitan, menyakitkan, perasaan, berduaan, dan seterusnya. Yang kedua adalah penggabungan kata dasar dan kata dasar. Kata dasar kita rangkai dengan kata dasar lain membentuk kata yang baru. Wajib dengan pajak menjadi wajib pajak. Peran dengan serta menjadi peran serta. Tanda dengan kata tangan menjadi tanda tangan. 2 kata tersebut dirangkai menjadi satu memunculkan makna yang baru. Yang ketiga, penggabungan unsur terikat dan kata dasar. Sebelah kiri kita dapat lihat contoh unsur terikat. Pra, swa, pasca, sub, non, multi, una, maha, multi, antar, nara.
Semua unsur terikat yang ada dalam daftar ini wajib dirangkai dengan kata dasar yang lain. Mengapa? Karena kalau hanya bentuk terikat ini muncul sendiri, maka bentuk ini tidak memiliki makna secara mandiri. Untuk itu perlu kita rangkai. Contoh kata prasejarah, prasarana, prasaran. Kata pra dengan sejarah harus digabung penulisannya. Itu pula dengan non formal, non migas, non dinas. Non pada kata migas memiliki arti sesuatu yang bukan termasuk golongan migas. Tapi kalau kita pisah menjadi bagian yang berbeda, non dengan kata migas. Migas bisa berdiri sendiri, punya makna secara mandiri. Tapi kalau non, kita tahu bahwa itu artinya tidak atau bukan, tapi ketika dimunculkan tersendiri, non itu tidak bisa muncul makna tidak atau bukan. Misalnya, apakah kamu mahasiswa di sini? Non. Kita tidak bisa jawab non, walaupun kita tahu bahwa kata non itu memiliki makna tidak atau bukan. Sekali lagi, saya katakan bahwa non bisa muncul makna yang berarti tidak atau bukan kalau kata tersebut dirangkai dengan kata dasar lainnya. Yang keempat, pengulangan. Pengulangan akan menghasilkan kata ulang. Tanda, kita ulang menjadi tanda-tanda. Lari, kita ulang menjadi lari-lari. Tanam, jadi tanam-tanaman. Rumah, rumah-rumahan, dan seterusnya. Yang kelima, pengakroniman. Pada pertemuan yang awal kita sudah membahas tentang singkatan dan akronim. Akronim itu bentuk pendek dari rangkaian kata yang kita lafalkan, kita ucapkan, layaknya kita menyebut atau melafalkan sebuah kata. Akronim itu bisa berasal dari bahasa Indonesia atau bahasa asing. Seperti contoh di sini, laser. Itu ternyata bentuk akronim dari istilah asing, light amplification by stimulated emission of radiation. Kita kenal dengan laser. Lalu ada radar, radio detecting and ranging. Bandara, bandar udara. Hilang, bukti pelanggaran. Satpam, satuan pengaman. Lalu kata serapan. Kata serapan itu bisa berasal dari bahasa asing atau bahasa daerah yang kemudian diproses jadi bagian dari bahasa Indonesia. Proses penyerapan kita mengenal secara umum ada 3. Yang pertama, penyesuaian ejaan. Contohnya, transaction, kita serap menjadi transaksi. Cek, kita serap jadi cek. Itu ejaannya disesuaikan dengan ejaan Indonesia. Yang kedua adalah proses penerjemahan atau pemadanan. Up to date. Kita serap menjadi mutakhir. Kita padankan, kita cari kata-kata yang berasal dari bahasa Indonesia yang konsepnya sama dengan up to date. Itu pula dengan briefing. Briefing itu dari bahasa Inggris, kita serap menjadi bahasa Indonesia. Kita cari juga dari khasanah kosakata bahasa Indonesia. Muncullah kata taklimat yang kita gunakan sekarang. Yang ketiga, pengambilan secara utuh yang kita sebut dengan adopsi. Ada kata bank dari bahasa Inggrisnya bank. Kemudian kita sesuaikan lafalnya, pengucapan jadi bank. Opname jadi opname. Transfer jadi transfer. Di sini saya juga ada mendata beberapa daftar kata serapan hasil penerjemahan. Configuration, konfigurasi. List, senarai atau daftar. Amortization fund, dana utang. Airport, bandara. Editing, penyuntingan. Tapi seringkali kita masih menggunakan kata editing untuk mengacu pada hal memperbaiki sebuah karangan, misal seperti itu. Padahal kita sudah ada kata dalam bahasa Indonesia itu penyuntingan. Selanjutnya kita akan bahas diksi, pilihan kata. Apa saja yang kita
jadikan kriteria untuk memilih kata. Ada 3. Yang pertama adalah ketepatan. Yang kedua, kebenaran. Yang ketiga, kehematan. Maaf, bukan 3 tapi 4. Kelaziman satu lagi. Yang pertama, ketepatan memilih kata. Apa saja syaratnya? Yang pertama, menguasai kosakata. Ya, dapat membedakan denotasi, konotasi, dapat membedakan bentuk bersinonim, dapat membedakan kata-kata yang mirip ejaannya, dapat memakai kata penghubung yang idiomatis, dapat membedakan kata umum dan kata khusus, dapat membedakan makna keseluruhan dan makna bagian, dan dapat menggunakan bentuk eufemisme. Menguasai kosakata artinya memahami makna kata secara tepat. Kita lihat contoh. Karena mengajukan petunjuk panitia, banyak peserta tidak dapat menyelesaikan lomba. Kalau kita lihat di situ ada kata mengajukan. Kalau kita cek, kita periksa di KBBI, acuh atau mengajukan artinya peduli, memedulikan. Tepat tidak? Kata mengajukan kita gunakan pada konteks kalimat ini. Kata mengajukan petunjuk panitia, banyak peserta tidak dapat menyelesaikan lomba. Tidak tepat ya. Harusnya tidak mengajukan. Atau kalau mau kita ganti dengan kata lain, boleh kita pakai mengabaikan. Contoh kedua, meskipun diprotes para pemain, wasit tetap bergeming. Apakah ada masalah dengan kalimat ini? Ya, jelas. Kalau kita cek kembali ke KBBI, bergeming artinya diam, tidak ada pergerakan. Kalau kita lihat konteks kalimat ini, meskipun diprotes para pemain, wasit tetap bergeming. Sudah tepat? Ya, kita bisa lihat contoh perbandingan lain. Meskipun diprotes para pemain, wasit tidak bergeming. Itu dia penggunaan kata-kata yang sering kali kita kenal, tapi sebenarnya kalau kita cross check, kita cek dan dicek ke kamus, ternyata maknanya tidak seperti itu. Itulah kita penting memahami makna kosakata untuk merangkai kata menjadi sebuah kalimat yang padu. Contoh berikutnya, itu kita akan membahas denotasi dan konotasi. Kita lihat perbandingan dua kalimat ini. Dia menanam bunga di halaman rumahnya. Yang kedua, dia memang menjadi bunga di kampungnya. Kalimat pertama itu bermakna denotasi, artinya kata bunga itu memang makna sebenarnya. Yang kalimat kedua, bunga di kampungnya itu tidak mengacu pada tanaman, tapi itu sebagai ungkapan konotasi hiasan. Begitu pula dengan meja hijau. Meja hijau pada kalimat pertama itu mengandung makna konotasi, artinya pengadilan. Pada kalimat kedua, meja hijau dipakai untuk bermain tenis, itu makna sebenarnya. Nah, nanti ini ada latihan-latihan, boleh nanti didiskusikan pada saat kita sesi diskusi. Lalu ada kata-kata yang bersinonim. Besar, agung, raya, akbar. Itu kata yang bersinonim, maknanya sama, tapi dalam pemakaian tentu saja berbeda. Itu pula dengan kata mati, wafat, meninggal, mangkat, tewas, mampus, gugur, pulang ke rahmatullah. Itu pula kalimat bersinonim, kata-kata bersinonim. Tapi pemakaiannya tentu berbeda pula. Nah, nanti ini tugas Anda semua untuk membuat kalimat agar dapat membedakan kata-kata bersinonim ini. Lalu ada kata-kata yang mirip ejaannya, intensif dan insentif. Syarat dengan syarat. Kalau kita berucap terlalu cepat, mungkin kata intensif, insentif bisa terbalik, tertukar. Karena itu tadi, kecepatan bicara sekarang sering membuat selip lidah. Sehingga kata yang kita tuju sebenarnya intensif, yang keluar insentif. Padahal maknanya berbeda. Lalu ada sah dan syah. Kurban dengan korban, lolos, masa dengan S1 dan S2. Nanti ini juga saya minta Anda membuat kalimat untuk membedakan makna setiap kata. Lalu kita lihat ada kata penghubung yang merupakan pasangan idiomatis. Artinya
kata penghubung ini selalu muncul bersamaan. Pasangannya pasti yang itu, tidak yang lain. Ada beberapa yang sudah kita kenal. Yang pertama adalah antara titik-titik dan titik-titik. Antara titik-titik dengan titik-titik. Tidak tetapi, tidak melainkan. Bukan melainkan, bukan tetapi. Lalu mana yang benar? Yang A atau B? Antara pasangannya dan atau dengan? Ya, antara pasangannya dan. Tidak pasangannya tetapi atau melainkan. Tidak pasangannya adalah tetapi. Bukan pasangannya adalah melainkan. Lalu kita akan bahas, diskusikan tentang kata umum dan kata khusus. Ini ada daftar. Contoh bunga. Bunga adalah kata umum. Kata khususnya adalah mawar, melati, kenanga, dahlia, jenis-jenis bunga. Begitu pula dengan ikan. Ikan kata umum. Kata khususnya jenis-jenis ikan, mujair, gurame, lele, sepat, dan seterusnya. Kalau kata umumnya unggas, berarti yang termasuk kategori unggas itu menjadi kata khususnya ayam, itik, burung, angsa, dan seterusnya. Nah, ini ada catatan. Dalam kata mawar atau melati sudah mengandung makna bunga. Yang efektif adalah saya membeli bunga. Tidak perlu lagi kita sebutkan saya membeli bunga melati. Begitu. Lalu kita dapat membedakan makna keseluruhan dan makna bagian. Pohon. Bagian-bagian dari pohon ada batang, akar, daun, dahan, ranting. Tubuh. Bagian dari tubuh mulai dari kepala sampai kaki. Lalu kepala bisa kita bagi lagi. Di kepala itu ada mata, rambut, telinga, hidung, pipi, bibir, mulut, dan dahi. Nah, ini ada contoh pemakaian yang tidak cermat. Pohon-pohon besar di jalan protokol berserakan karena diterpa angin ribut. Angin, yaitu salah tik, angin ribut. Kalau angin ribut menerpa pohon, dalam konteks kalimat ini tidak tepat ya. Padahal yang berserakan itu hanya dahan atau ranting, bukan pohonnya. Itulah beberapa pemakaian yang tidak cermat. Kita juga perlu membedakan bentuk-bentuk yang mirip. Penguji dengan peuji, penyuluh dengan pesuluh, penatar dengan petatar. Ini beberapa yang perlu kita bahas nanti. Eufemisme. Eufemisme adalah ungkapan yang lebih halus sebagai pengganti ungkapan yang dirasakan kasar, yang dianggap merugikan atau tidak menyenangkan. Ini daftar eufemisme. Kita lebih baik memilih panti reda daripada memilih rumah jompo. Kita lebih baik menggunakan kata tunanetra daripada buta, kesannya lebih kasar. Kita pula dapat menggunakan kata atau menghaluskan kata miskin menjadi ekonomi lemah. Dan seperti ini daftar-daftar katanya. Nah, aspek yang kedua adalah aspek kebenaran. Aspek kebenaran dalam pemilihan kata berkenaan dengan pertama, pembentukan kata. Yang kedua, bentuk berpasangan. Yang ketiga, bentuk baku dan tidak baku. Pembentukan kata dengan pengimbuhan. Nah, yang perlu kita cermati adalah penggunaan awalan meng apabila bertemu dengan kata dasar yang dimulai dengan huruf awal K, P, T, S, maka hasil bentukannya harus luluh atau lebur. Contoh, ada kata posisi mendapat awalan meng. Jadi, memosisikan. Tadi ada huruf P, kemudian bertemu me, hilanglah P-nya. Itu namanya luluh atau lebur. Itu pula dengan koordinasi, bertemu dengan meng, jadi mengoordinasi, tidak mengkoordinasi, tidak sukses dengan me, jadi menyukseskan, tidak mensukseskan. Itulah yang kita sebut peluluhan konsonan KPTS yang bertemu dengan awalan me. Selanjutnya, ini masih ada contoh atau daftar kata yang menggunakan me.
Bisa lihat contohnya seperti ini. Kita juga dapat mematikan dalam PPT ini, kubur bertemu dengan me, jadi mengubur. Kelola bertemu dengan me, jadi mengelola. Nah, lalu yang bagian bawah terpisah oleh spasi, ini bentuk yang beda. Ada kata dasar kristal, dapat awal meng, bentuknya tetap, tidak luluh. Tetap KR-nya situ ada, mengkristal. Mengapa demikian? Ini syarat yang kedua, syarat atau kriteria yang kedua, awalan me tidak meluluhkan kata dasar yang mengandung gugus konsonan atau klaster. Jadi bentuknya tetap. Kritik, kristal, klasifikasi, bentuknya tetap tidak luluh. Ini masih contoh yang tadi, yang KTSP, KPTS, luluh hasilnya semua pulih, memulihkan, pul, memukul. Nah, yang di bawah itu produksi, proklamasi, proses, ini gugus konsonan. Bentuknya tetap, tidak berubah, tidak luluh. Nah, ini yang diawali dengan huruf awal T. Tawar bertemu dengan me jadi menawar atau menawari. Tindas, menindas. Tikung, menikung. Yang sering salah adalah ini, taat. Taat bertemu me harusnya luluh ya. Menaati, bukan mentaati. Telaah, bertemu me harusnya menelaah, bukan mentelaah. Karena ingat lagi, kata dasar KPST harus luluh apabila bertemu dengan awalan me. Yang sering salah lagi, terjemah, menterjemahkan, harusnya menerjemahkan. Ini gugus konsonan yang dimulai dengan huruf T, TR. Ini yang dimulai dengan huruf awal S. Sama seperti tadi, semua luluh. Yang di bawahnya gugus konsonan S, T, struktur, menstrukturkan, menstimulasi. Juga kawal. Sama seperti tadi, ini semua daftar yang luluh. Polanya sama, yang di bawah yang tidak luluh, polanya pun sama. Nah, ini yang sering dirancukan. Kata dasar yang dimulai dengan huruf awal C. Terkadang kita mengacaukan dengan bentukan kata me dengan bertemu dengan S. Mencalonkan. Sering orang membentuk kata menyalonkan. Padahal kata dasarnya calon, C. C tidak termasuk KTSP, maka bentuknya tetap tidak perlu luluh. Begitu juga cangkul, tetap mencangkul, bukan menyangkul. Cinta, tetap mencinta, bukan menyinta. Begitu pula dengan cuci, mencuci, cium, mencium. Lalu kita perlu juga membahas proses pembentukan kata dari kata dasar sampai dengan hasil. Misalnya ini, tulis kata dasarnya, kegiatan atau tindakannya menulis. Prosesnya penulisan. Pelakunya kita sebut penulis. Hasilnya tulisan. Hitung kata dasarnya. Tindakannya menghitung. Prosesnya penghitungan. Pelaku atau orangnya penghitung. Hasilnya hitungan. Ini proses atau pola yang sudah sejajar. Bisa kita lihat mulai dari kata dasar hingga terbentuk hasil. Imbuhan dengan kosakata dasar berkonsonan rangkap. Ini tadi sudah kita bahas ya. Ini contoh-contoh kredit, mengkredit, transfer, mentransfer, syarat, mempersyaratkan, mensyaratkan. Seperti itu. Satu lagi, proses pembentukan kata me, keawalan me dengan kata bersuku satu. Itu bentuknya harus berubah menjadi menge. Contoh pada kata bom, jadi mengebom. Tes, mengetes. Tik, mengetik.
Pengebom, aktivitasnya, kegiatannya, pengebom, orang yang melakukan tindakan itu, pengeboman, prosesnya. Itu pula dengan tes, dengan tik sama polanya. Nah, di sini juga bisa kita lihat diagram dari kata ubah jadi mengubah. Satu lagi dengan berubah. Turunan dari mengubah adalah pengubahan. Turunan dari berubah adalah perubahan. Kita bisa lihat perbandingan, me pasti menurunkan menjadi pe. Ber pasti diturunkan menjadi per. Kita lihat contoh lain, hitung, menghitung. Satu lagi, berhitung. Menghitung diturunkan menjadi penghitungan. Berhitung diturunkan menjadi perhitungan. Lihat jelas ya bedanya. Me ada kaitannya dengan pe. Ber ada kaitannya dengan per. Ini daftar seperti tadi, mulai dari kata dasar sampai hasil. Dan ini dapat dilihat kembali nanti di PowerPoint ini. Bentuk berpasangan. Nah, ini juga sering muncul. Bentuk-bentuk yang kata ini memang selalu hadir bersamaan. Sehubungan dengan titik-titik, sesuai dengan titik-titik, bertepatan dengan titik-titik, sejalan dengan titik-titik. Biasanya ini sering digunakan dalam kalimat surat. Disebabkan oleh terdiri atas, terjadi dari. Nah, ini sering sekali salah ya. Orang masih cenderung menggunakan terdiri dari. Padahal bentuk berpasangan ini sudah kita kenal, yang benar adalah terdiri atas. Berbicara tentang, bergantung pada, gitu. Ini konstruksi berpasangan yang lain, tidak hanya, tetapi juga. Bukan hanya, melainkan juga. Antara, dan, baik maupun. Demikian, titik-titik, sehingga titik-titik. Demikian rupa, titik-titik, sehingga titik-titik. Apakah titik-titik atau titik-titik? Titik-titik, entah titik-titik. Jangankan titik-titik, pun titik-titik. Nah, ini kehadirannya selalu berpasangan. Mungkin tidak terlalu banyak, jadi Anda semua bisa memahami ini. Kalau ingin lebih paham, silakan membuat contoh dalam kalimat. Nah, kemudian penggunaan kata di mana yang tidak tepat. Dalam pertuturan, ketika kita bicara secara lisan, secara langsung, sering kita menggunakan kata di mana yang tidak tepat. Itu biasanya secara tidak sadar kita menggunakan kata di mana. Seperti ini. Kemarin terjadi kebakaran di mana menelan korban 5 orang. Nah, kata di mana pada konteks kalimat ini tidak tepat. Mengapa? Karena kata di mana dalam bahasa Indonesia digunakan untuk menanyakan sesuatu, bertanya, sebagai pelengkap kata tanya atau kalimat tanya. Jadi, kata di mana tidak digunakan di dalam kalimat pernyataan. Yang benar seperti ini, di mana rumahmu? Ini bertanya, ini tepat digunakan. Lalu ada sesuatu dan suatu. Sesuatu tidak diikuti kata benda. Contohnya, membayar sesuatu. Lalu, tadi itu sesuatu. Kalau sesuatu, suatu diikuti kata benda. Contoh, sewaktu-waktu, suatu masa. Dari dan daripada, ini juga dirancukan penggunaannya. Dari menunjukkan asal. Kalung ini terbuat dari emas. Saya datang dari Bandung. Lalu kalau daripada itu menunjukkan atau digunakan untuk membandingkan dua hal. Dia lebih cantik daripada kakaknya. Rumah itu lebih besar daripada rumah ini. Bandingkan. Pukul dan jam. Pukul itu penanda waktu. Contohnya pukul 21.00. Sedangkan jam itu satuan. Misalnya 2 jam. Jakarta-Bandung ditempuh dalam 3 jam. Itu satuan waktu. Pukul berapa sekarang? Itu penanda waktu. Jam juga mengacu pada benda. Rolex, jam dinding, jam tangan. Seperti itu.
Ini daftar kata baku, tidak baku, ini juga sebagian besar kita sudah bahas di awal. Analisis, jadwal, kualitas, terampil, persentase, legalisasi, menaati, teknik, jumat. Lalu mana yang baku? Ambulans atau ambulan? Baku adalah ambulans dengan huruf S. Karena kita menyerap dari bahasa asing, bahasa Inggris, ambulans. Ambulans. Jadi kita gunakan S tetap di sini. Mewakili C dengan E. Lalu yang baku lagi adalah kompleks. Februari, bukan Februari. Frekuensi dengan huruf U, bukan huruf W. Hakikat, risiko, karier, kaidah, metode, November. Nah, lalu yang ketiga adalah kehematan. Bentuk bisinonim tidak digunakan dalam satu kalimat. Misalnya, agar supaya, ini sering digunakan orang dalam satu kalimat. Padahal kata agar dan supaya maknanya bersinonim. Pilih satu saja. Lalu ada lagi adalah merupakan. Lalu kemudian, demi untuk, tersebut di atas, sebab karena, sangat, sekali, sejak, dari. Nah ini kata-kata yang maknanya sama, maknanya bersinonim. Digunakan dalam satu rangkaian kalimat itu tidak tepat. Pilihlah satu saja. Kemudian dalam kalimat majemuk, subjek yang sama tidak perlu disebutkan semua. Cukup satu kali saja. Amin belajar matematika sebelum mengantar adiknya ke sekolah. Tidak perlu lagi disebut Amin kedua kalinya. Dalam sebuah kalimat, penyebutan makna khusus tidak perlu disertai penyebutan makna yang umum biasanya. Seperti tadi, kita ingin mengungkapkan mawar, tidak perlu disebut bunga mawar. Ibu membeli mawar, sudah cukup, tidak perlu disebut ibu membeli bunga mawar. Yang keempat adalah kelaziman. Syarat-syarat atau kriteria kelaziman, yang pertama kelaziman gramatikal. Secara tata bahasa benar, tapi tidak lazim. Contoh ada kata jaksa besar. Jaksa besar itu secara tata bahasa sudah benar, MD. Lalu dari kelaziman itu tidak lazim digunakan kata besar untuk disandingkan dengan jaksa. Kita kenal jaksa agung. Seperti lainnya adalah jalan raya. Kita pasti menyebut jalan raya, bukan jalan akbar. Lalu kelaziman yang kedua temporal. Temporal itu berdasarkan waktu atau masa. Ada kata hamba. Hamba itu maknanya lazim, tapi tidak lazim digunakan pada saat ini. Pada masa lalu lazim, sekarang sudah tidak digunakan lagi. Kelaziman yang ketiga, kelaziman geografis. Itu menurut daerah setempat, lokal. Kata satu dengan kata lain di tempat yang berbeda memiliki makna yang berbeda pula. Kata betina lazim digunakan di Sumatera bagian selatan untuk mengacu pada perempuan. Tetapi tidak lazim digunakan di daerah Pulau Jawa. Coba saja kita gunakan kata betina untuk mengacu perempuan untuk orang-orang Jawa. Pasti akan dinilai sinis atau kasar. Karena memang tidak lazim secara geografis digunakan di daratan Jawa. Selanjutnya kesalahan pembentukan dan pemilihan kata. Apa saja itu? Peluluhan bunyi C. Contoh, rumah ini saya beli dengan menyicil pembayaran. Itu salah ya. Seharusnya mencicil. Kata dasar cicil. Temu jadi mencicil. C-nya harus tetap ada. Lalu ada penyengawan kata dasar. Sering dalam bahasa lisan muncul kata-kata ini. Pandang, ngail, ngantuk, ngopi, nabrak, nulis. Ini penyengawan kata dasar. Kalau dalam bahasa lisan, secara tidak formal boleh saja digunakan. Tapi apabila Anda menulis karya ilmiah, secara formal di kelas tidak boleh menggunakan kata-kata seperti ini. Kesalahan pembentukan dan pemilihan kata. Awalan ke yang keliru. Pengendara motor itu meninggal karena ketabrak. Sering kita ucapkan ketabrak.
Padahal kita dapat memilih kata tertabrak. Selanjutnya, pemakaian akhiran ir. Dalam bahasa Indonesia, ir itu tidak ada bentuk akhiran ir. Itu adalah pengaruh dari bahasa-bahasa asing zaman-zaman sebelum Indonesia merdeka. Pengaruh dari Belanda. Mengkoordinir, legalisir. Itu sudah kita perbaiki menjadi, kita serap jadi isasi. Mengkoordinir, kita perbaiki menjadi mengoordinasi. Melegalisir, melegalisasi. Kesalahan pembentukan dan pemilihan kata yang lain yaitu padanan yang tidak serasi. Kita gunakan karena modal di bank terbatas sehingga tidak semua pengusaha lemah memperoleh kredit. Ini salah karena penggunaan kata karena dengan sehingga ini tidak padu, tidak serasi. Lalu bagaimana kita hilangkan salah satu kata penghubung? Sehingga kalimatnya begini. Karena modal di bank terbatas, tidak semua pengusaha lemah memperoleh kredit. Sehingga jelas makna kalimat ini adalah sebab akibat. Lalu pemakaian kata depan di, ke, dari, bagi, pada, daripada, dan terhadap. Sering dirancukan juga. Putusan daripada pemerintah itu melegakan hati rakyat. Daripada tadi kita sudah bahas, maknanya adalah membandingkan dua hal. Lalu kita perbaiki. Putusan pemerintah itu melegakan hati rakyat. Kita hilangkan saja. Karena ini kalimatnya tidak membandingkan. Ya, itu saja yang dapat kita diskusikan hari ini. Materi pada pertemuan keempat. Semoga kita dapat melanjutkan diskusi pada pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.